A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Al Mukarrom Ustadz Dr. Andian Parlindungan MA sebagai narasumber kita hari ini, yang sama-sama kita hormati pembina penasehat kita semua, Bunda Rianti, Ibu Rianti ya yang hadir hari ini dari penasehat dan pembina, Ibu Rini, Ibu Luke selaku ketua dan wakil ketua kita, dan beserta semua ibu-ibu pengurus serta jamaah dari Majelis Taklim Khairun Nisa yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kemuliaan dan pujian hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, yang menganugerahkan taufik, hidayah dan rizkinya yang tiada terhitung sepanjang waktu, termasuk dipertemukannya kita kembali di kajian di kesempatan ini, kajian rutin Majelis Taklim Khairun Nisa dalam kondisi sehat walafiat dalam iman Islam, Senin 5 Juni 2023. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah di bawah naungan sunnahnya sampai akhir zaman. Amin, amin ya mujibah sa'ilin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita awali kajian ini dengan membaca Ummul Quran dan doa sebelum pengajian. Semoga Majelis Taklim Khairun Nisa selalu mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua dibukakan pintu hati dan pikiran kita dalam menerima ilmu yang bermanfaat, ya, sehingga dapat kita bermanfaat. Ala hadihiniyah walikuli niatan soleha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa sebelum pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Robbi bil Mustafa Allah, ya Robbi bil Mustafa balik makosidana wakfir lana ma'amado ya wasi'al karomi. Alhamdulillahi musil khalqi min adami summas salatu alal muqattari fi kidomi. Ya Tuhanku, dengan sebab keagungan Nabi yang terpilih, sampaikanlah maksud kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu. Wahai yang maha luas kemuliaannya, segala puji bagi Allah yang telah minta kepada Nabi yang terpilih sebagai mukadimahnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum ada yang ingin disampaikan, Bu Rini? Ya, bisa jadi esok hari kita tanah yang di atas kita. Bagaimana kita jadikan tiap detik waktu yang kita lalui ini masih tersisa untuk berbuat kebaikan dan bermanfaat, sehingga tidak ada waktu untuk bersedih hati. Ya, dan selalu bahagia dalam suka dan duka. Bagaimana caranya? Tentu ada ilmunya. Dan alhamdulillah saat ini kita akan mendapatkan anugerah kucuran ilmu bertema jangan bersedih dan berbahagialah.
ya dari Al-Mukarram Ustadz Dr. Andian Parlindungan MA untuk memaparkannya. Kami haturkan langsung Ustadz, silahkan. Terima kasih kepada Bu Yani Lukitawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Yang saya hormati Ibu jemaah pengajian kita semua, semoga Tuhan berikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus Ibu Erna, Rusono, Ibu Rianti sebagai penasehat, Ibu Rini sebagai ketua pengajian, dan tentu tidak lupa host kita yang semangat pada pagi hari ini, Ibu Yani Lukitawati. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta istri, keluarga dan sahabat beliau. Ibu-ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita membahas tentang jangan bersedih dan berbahagialah. Ya, jangan bersedih dan berbahagialah. Nah, kenapa tema ini muncul? Karena memang situasi kondisi di akhir-akhir ini banyak orang yang mengalami kesedihan, kekhawatiran, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri. Nah, itu sebetulnya adalah orang-orang yang lemah iman dan tauhid. Ya, lemah iman dan tauhid. Makanya aktivitas dalam tanda petik ya, bunuh diri itu dilakoni oleh masyarakat yang umumnya adalah ateis, yang tidak meyakini adanya Tuhan. Gitu. Nah, kita umat Islam ini harus punya kekuatan tauhid, kekuatan spiritual. Ya, bahagia itu adalah tanggung jawab kita. Ya, bahagia itu adalah pilihan hidup kita. Nah, tapi fondasi kebahagiaan itu sudah diberikan Allah kepada kita. Ya, kita ini bersyukur. Ya, ibu-ibu, kita bersyukur. Kenapa? Karena kita terpilih. Ya, di antara sekian banyak hamba Allah, dipilih oleh Allah, yang dibukakan oleh Allah hati kita untuk menerima iman dan menerima Islam. Nah, itu nomor satu. Itu yang harus kita syukur. Kita dipilih oleh Allah hati kita, diri kita, dibukakan hati kita oleh Allah untuk menerima iman dan Islam. Ya, maka ini yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena iman dan Islam itu fondasi utama atau kunci utama untuk kita meraih kebahagiaan. Nah, berbagai problematika hidup yang ibu-ibu hadapi itu adalah keniscayaan. Ya, tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah. Ya, setiap kita menghadapi cobaan ujian hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Realita di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 155. Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
Sebelum saya lanjutkan kajian ini, ibu-ibu minta tolong speaker di rumahnya dinonaktifkan, biar suaranya tidak masuk ke dalam ruangan. Kata Allah di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 155, kami pasti akan menguji kamu. Ya, artinya bahwa setiap kita ini pasti akan menghadapi cobaan dan ujian hidup. Nah, bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Wal ju' lapar. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta. Wal anfus, jiwa. Wasamarat, buah-buah. Nah, tapi Allah katakan, beri kabar kepada orang-orang yang sabar, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, artinya dari ayat ini tampak begitu jelas bahwa manusia itu pasti diuji oleh Allah. Ya, manusia itu pasti diuji oleh Allah. Artinya ujian itu adalah keniscayaan. Ya, pasti diuji oleh Allah. Nah, di antara bentuk ujian itu apa? Rasa takut, termasuk sedih, termasuk cemas, lapar, berkurangnya harta, buah-buahan, jiwa. Nah, itu pasti ada. Tapi kemudian Allah mengatakan beri kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila diuji oleh Allah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan hanya kepada Allah kami kembali. Artinya ada kesadaran di dalam diri kita bahwa kita ini lemah gitu. Bahwa kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Makanya pengakuan tauhid itu penting. Pengakuan tauhid bahwa sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepada Allah kita kembali itu penting. Nah, makanya kita nggak bisa jadi orang sombong. Ya, kita nggak bisa jadi orang sombong. Dikasih ujian sedikit rewel, mengeluh. Itulah kita manusia. Nah, ini ayat menunjukkan akan keniscayaan adanya cobaan dan ujian hidup. Nah, tapi kita tidak boleh terlalu banyak khawatir. Kenapa? Karena segala sesuatu itu sudah ditakdirkan Allah. Jadi kalau sesuatu itu belum ditakdirkan Allah kepada kita tidak akan terjadi. Coba, apa yang ibu-ibu khawatirkan? Pernah ibu khawatirkan? Tidak semua yang ibu-ibu khawatirkan itu terjadi. Artinya segala sesuatu terjadi bukan karena pikiran kita. Gitu kan? Misalnya seseorang takut mati. Nggak lantas kemudian mati itu datang hanya karena ketakutannya. Terlalu sepele. Kalau mati itu datang hanya dikarenakan ketakutan kita. Cuman yang jadi masalah, ketakutan-ketakutan yang menumpuk di dalam diri kita itu melemahkan kita. Ya, melemahkan fondasi spiritualitas kita. Takut menghadapi pensiun, takut nggak dihargai oleh orang lain, takut nanti kalau ke depannya seperti apa kehidupan kita ini. Nah, itu bukan wilayah kita. Jadi ketakutan-ketakutan seperti itulah yang melemahkan kita. Segala sesuatu itu terjadi bukan karena pikiran kita, tapi segala sesuatu itu terjadi karena kuasa Allah, karena qadarullah, karena takdir Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah ayat 91, ya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Betul ayatnya? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Oh, bukan. Bentar. Oh, hilang surat. Jadi dikatakan
oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan tidak akan menimpa kita sesuatu kecuali yang ditakdirkan Allah kepada kita. Bentar ya, saya cari. Saya lupa. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Ini adalah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 51. Kata tidak akan menimpa kita sesuatu kecuali yang ditakdirkan Allah kepada kita. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi bagaimana kita meyakini dalam diri kita biar tidak sering larut dalam ketakutan, kesedihan, kecemasan bahwa tidak akan sesuatu terjadi itu kecuali atas izin Allah. Nah, itu untuk mengikis kekhawatiran, kecemasan kita. Ya, jangan sampai kita punya ketakutan berlebihan, kecemasan berlebihan, kesedihan berlebihan. Segala sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali atas kuasa Allah. Ya, jadi jangan terlalu banyak berhayal. Ya, jangan terlalu banyak mencemaskan keadaan. Ya, segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali atas kuasa Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyatawakkalul mu'minun." Hendaklah orang beriman itu bertawakal. Ya, falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah orang beriman itu berserah diri kepada Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu terjadi atas kuasa Allah. Nah, begitu juga di dalam surat 57 ayat 21. Surat 57 ayat 21. Ma asaba min musibatin fil ardi. Apa saja yang terjadi di muka bumi ini. Wala fi anfusikum. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Dan juga yang terjadi pada dirimu. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ya, itu semua terjadi atas kuasa Allah. Ya, dan itu mudah bagi Allah. Jadi semua peristiwa ini tidak lepas dari kuasa Allah, sepengetahuan Allah. Nah, kita ini hanya menjalani kehidupan. Kita hanya menjalani kehidupan, kita hanya ikhtiar, kita hanya usaha. Dan tanggung jawab kita, tugas kita hanya ikhtiar, hanya usaha. Nah, memang kadang-kadang ada harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Atau kadang-kadang kita menemukan kegagalan atau berkurangnya harta kita atau hilangnya rasa bahagia kita. Itu ada. Tapi itu belum terjadi. Jadi jangan dikhawatirkan. Ya, kalau belum terjadi jangan dikhawatirkan. Itu berarti baru sampai ada pikiran. Nah, maka bagaimana kita menguatkan hati kita? Percaya kepada ketentuan Allah, takdir Allah. Yakin pada ketentuan Allah, takdir Allah. Bahwa segala sesuatu terjadi karena takdir Allah. Nah, kalau kita yakin beriman kepada takdir Allah, maka surat 57, surat Al-Hadid, ayat 23 jawaban. Ya, tadi ayat 22. Ayat 23 jawabannya, bikaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu ala ma atakum. Agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang hilang dari. Ya, agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang hilang dari. Agar kamu tidak sombong terhadap apa yang datang kepadamu. Ya, coba ibu-ibu perhatikan. Ada di antara bapak-bapak, yang mudah-mudahan bukan suami-suami ibu ya. Di antara bapak-bapak
Begitu selesai pensiun dari pekerjaan, dari jabatannya, dia seperti kehilangan rasa percaya diri. Yang lebih berbahaya lagi, dia mengidap penyakit post power syndrome. Nah, siapa ini orang-orang ini? Biasanya kalau dia selama bertugas, selama berjabat, selama dia jadi pimpinan, dia sombong. Tapi bagi orang yang taat kepada Allah, yang selalu rendah hati, justru pada saat pensiun itu dia menemukan rasa bahagia. Kenapa? Oh, dia bisa bercengkrama, punya waktu yang berkualitas bersama keluarga, bisa aktif di kegiatan sosial masyarakat. Dia tidak pernah kehilangan rasa percaya diri. Dan dia tahu bahwa segala sesuatu itu datang dan pergi. Dia tahu itu. Segala sesuatu itu datang dan pergi. Ada datang kesehatan, suatu saat kesehatan pergi. Datang kekuasaan, suatu saat kekuasaan pergi. Datang ada kekuatan, ada ketampanan, suatu saat kekuatan dan ketampanan berakhir. Ada kesuksesan, ada kemapanan ekonomi. Suatu saat kesuksesan dan kemapanan ekonomi itu berkurang, hilang. Dia yakin itu, bahwa itu kehidupan. Jadi itu kehidupan, ibu-ibu. Nah, itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Dan itu juga yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ada harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ada sesuatu yang membuat kita bahagia datang. Tapi suatu saat, sesuatu yang membuat kita bahagia itu akan pergi. Kenapa? Karena sifat daripada dunia ini sesuatu yang tidak abadi. Ya, kalau ibu-ibu buka surat Ali Imran ayat 14. Di ayat 14 surat Ali Imran, Allah mengatakan, Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi semua apa yang ada di muka bumi ini kenikmatan dunia. Semua. Coba ibu-ibu yang hebat, yang kaya, yang punya jabatan, yang punya bisnis, itu semua kenikmatan dunia. Ya, zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Diingatkan oleh Allah bahwa sebaik-baik tempat kembali itu adalah Allah. Maka jangan menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Jadikanlah Allah sebagai tujuan, sebagai obsesi tertinggi di dalam hidup kita. Coba, sekarang ibu, ya coba ya, makin tua, coba ibu-ibu perhatikan tuh ya, pengalaman. Makin tua, harta makin melimpah misalnya. Makin tua misalnya, harta makin melimpah. Tapi justru di saat harta makin melimpah, makin tidak bisa menikmati. Aneh nggak? Ya, makin tua, harta makin melimpah, aset makin banyak. Tapi justru makin tidak bisa menikmati. Kenapa? Dulu makan bisa nambah, bisa 2 piring. Sekarang rasanya sepiring saja sudah kenyang. Ya, dulu kalau keundangan semua apa itu, semua apa namanya itu, semua konter makanan itu kita datengin, antri, ya makan. Nah sekarang kalau undangan cuma satu tempat saja, habis itu pulang, pengen istirahat, ya kan? Dulu pengen punya mobil mewah, setelah punya mobil mewah nggak kuat, AC-nya kedinginan, ya kan? Jalan sedikit capek, nggak bisa dinikmati. Maka sifat dari kenikmatan dunia ini sementara, tidak abadi. Sifat dari kenikmatan dunia ini tidak kekal, fana. Nah, di ayat berikutnya
Ya, tadi surat Ali Imran ayat 14. Allah katakan zalika mataul hayati dunia, semua itu kenikmatan dunia dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal abadi. Maka di ayat berikutnya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan, maukah aku tunjukkan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, yaitu ketakwaan. Jadi yang lebih baik daripada dunia dan seisinya adalah ketakwaan. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai dunia datang ke kita, kita sombong, dunia hilang dari kita, kita bersedih hati, ya. Kemudian kita tidak yakin dengan kekuatan, kehebatan, kuasa Allah dalam hidup kita. Dan ingat, ya, kita harus persiapkan diri kita bahwa pasti Allah akan menguji kita. Tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah. Tapi di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa ujian itu tanda cinta Allah kepada kita. Jadi kalau Allah menyintai hambanya, pasti Allah mengujinya. Ya, kalau Allah menyintai kita, pasti Allah menguji kita. Dan lagi-lagi sifat ujian hidup ini sementara. Dan ujian hidup itu sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah menguji kita di luar batas kesanggupan kita. Nah, ini yakini dulu. Ya. Jadi fakta, kenyataan bahwa ujian hidup itu pasti. Al-Baqarah 155. Yang kedua, juga Allah mengatakan tidak akan menimpa kita sesuatu kecuali yang ditakdirkan Allah kepada kita. Jadi kalau kita takut berlebihan, kondisikan, kendalikan pikiran kita. Jangan takut berlebihan. Kendalikan hati kita. Kenapa? Karena sesuatu terjadi atas kuasa Allah, bukan atas pikiran kita. Surat At-Taghabun itu Ustaz. Ayat 51. Kemudian apa yang terjadi di muka bumi ini dan terjadi pada diri kita sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Yakini itu, percaya itu, itulah takdir. Untuk apa? Agar kita tidak bersedih terhadap apa yang hilang dari kita, agar kita tidak sombong terhadap apa yang datang kepada kita. Itu surat 57 ayat 22 sampai ayat 20. Nah, ujian hidup yang kita hadapi itu sebagai tanda cinta Allah kepada kita. Dan Allah tidak akan menguji kita di luar batas kesanggupan kita. Surat Al-Baqarah terakhir 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani kita di luar batas kesanggupan kita. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, itu semua untuk memberikan kekuatan kepada kita. Nah, itu yang saya sebut dengan kekuatan tauhid. Keyakinan kita kepada Allah itu adalah kekuatan tauhid. Nah, coba ibu lihat di Amerika, di Eropa, di Jepang, di Korea, di Cina, di India. Kenapa banyak orang yang bunuh diri? Ketika menghadapi masalah bunuh diri. Karena apa? Karena nggak punya tempat bersandar. Di dalam hidupnya nggak punya tempat bersandar mereka. Ya, mereka nggak punya tempat bersandar. Mereka nggak punya tempat berserah diri. Maka akhirnya ketika menghadapi berbagai problematika hidup, menghadapi cobaan ujian hidup nggak kuat. Karena nggak percaya pada Tuhan. Ataupun kalau ada Tuhan, yang dia percaya adalah lebih hebat dia dari Tuhannya. Kok bisa begitu? Patung misalnya. Dia yang buat, dia yang nyembah. Ya kan?
atau manusia. Manusia itu kan punya rasa sakit, punya namanya manusia, punya rasa punya penderitaan. Bagaimana mungkin manusia jadi Tuhan? Atau benda-benda, atau api. Ada yang menyembah api. Api dia yang menghidupkan, dia siram pakai air, dia juga yang mematikan. Tapi dia sembah. Tapi dia sembah. Nah, itu makhluk semua. Ya, jadi kekuatan tauhid itu adalah kekuatan spiritual. Kekuatan tauhid itu adalah benteng pertahanan kita. Ya, maka tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepada Allah kita kembali. Makanya di dalam Islam itu kenapa ada sabar? Ya, diperintahkan oleh Allah sabar. Sabar menguatkan diri kita, meneguhkan diri kita saat kita diuji oleh Allah. Ya, sabar dalam ibadah. Saat kita diuji oleh Allah tetap ibadah, tetap sholat, tetap puasa, tetap sedekah, tetap berzikir, tetap berbuat baik. Itu artinya sabar. Ketika kita diuji oleh Allah tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, itu artinya sabar. Di salah satu kekuatan spiritual saat kita menghadapi cobaan ujian itu dia sabar. Yang kedua, tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah. Ya, tawakal itu berserah diri kepada Allah. Tawakal berprasangka baik kepada Allah. Jadi kalau kita berserah diri tapi nggak disertai dengan prasangka baik, ya nggak tawakal namanya. Kita berserah diri disertai dengan prasangka baik kepada Allah. Bahwa keputusan Allah adalah keputusan yang terbaik. Ketetapan Allah adalah ketetapan yang terbaik. Maka yakin, berserah diri, prasangka baik kepada Allah. Falyatawakkalil mu'minun. Hendaklah orang beriman itu bertawakal kepada Allah. Falyatawakkalil mu'minun itu artinya bertawakal kepada Allah. Falyatawakkalil mu'minun. Nah, kemudian kita harus perbanyak syukur. Kenapa perbanyak syukur? Dengan kita banyak bersyukur. Dengan kita banyak bersyukur, mengingat banyak nikmat Allah kepada kita, maka kita akan memahami bahwa cobaan ujian hidup itu sedikit dibandingkan nikmat Allah. Ujian hidup itu sedikit sekali dibandingkan nikmat Allah. Tidak sebanding antara ujian hidup dengan nikmat Allah. Jauh lebih banyak nikmat Allah dibandingkan ujian hidup. Lihat tawakkalil mu'min. Nah, kemudian kita ikhlaskan ibadah kita. Jadi kalau sudah sabar di jalan Allah, berserah diri kepada Allah, ya bertawakal kepada Allah, maka kita ikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah. Yakinlah bahwa Allah sebaik-baik tempat bersandar kita, sebaik tempat berserah diri kita, sebaik tempat menghadap kita, tempat ibadah kita. Maka Allah berikan kekuatan atas keyakinan kita. Saya punya banyak pengalaman untuk masa-masa sulit, berserah diri kepada Allah, sabar menghadapi cobaan Allah, dan terus ikhlas beribadah. Ya, banyak Allah berikan jalan keluar atas berbagai problematika hidup kita. Dan itu Allah jelaskan di dalam surat 65 ayat 2, ayat 3. Ya, di alinea terakhir. Alinea terakhir, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidup. Dan Allah beri rezeki dari pintu yang tidak pernah dia sangka-sangka.
Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar atas setiap kesulitan hidup kita. Dan Allah beri rezeki dari pintu yang nggak pernah kita sangka-sangka. Nah kalau kita bertawakal kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah, Allah menyatakan bahwa Allah jadi pelindung kita. Allah yang menyatakan bahwa dia menjadi pelindung kita. Fahuwa hasbuh. Nah kalau sudah menjadi pelindung kita, Allah sampaikan harapan kita, Allah sampaikan cita-cita kita. Innallaha balighu amri wa qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah sampaikan semua harapan kita, cita-cita kita. Ya, Allah sampaikan semua. Innallaha balighu amri. Faqad ja'alallahu likulli syai'in qadra, dan Allah menetapkan segala sesuatu berdasarkan takdirnya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu kalau kita bicara tentang realita hidup, bahwa hidup ini tidak pernah lepas daripada cobaan dan ujian hidup, tapi Allah memberikan solusi atas cobaan dan ujian hidup yang kita hadapi. Nah, tugas kita apa untuk tetap bahagia? Tugas kita itu cuma dua sebenarnya. Kalau kita buka Ali Imran ayat 112, ya, ayat 112, tugas kita itu cuma dua sebenarnya, ibu-ibu. Apa yang pertama? Yang pertama adalah tugas kita, Allah nyatakan duribat alaihi mudillah ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan. Manusia itu akan ditimpa kehinaan di mana saja dia berada, kecuali dengan dua. Yang pertama adalah hablum minallah. Yang kedua adalah hablum minan. Jadi kalau kita menjalani hidup ini, ya, menjalani hidup dan kehidupan ini, hanya dua tugas kita. Yang pertama ibadah kita kepada Allah. Ya sholat, ya puasa, ya zikir, ya baca Quran, pergi haji, pergi umroh. Itu semua ibadah itu terhubung antara kita dengan Allah. Makanya kita punya rasa bahagia. Kenapa ada rasa bahagia? Karena adanya peningkatan hormon kebahagiaan pada diri kita. Nama jenis hormonnya itu endorfin. Ya, jenis hormonnya adalah endorfin. Jadi kalau kita sholat, kenapa bahagia? Karena tubuh kita memproduksi endorfin. Kita puasa bahagia. Kenapa? Karena tubuh kita memproduksi endorfin. Kita baca Al-Quran bahagia. Kenapa? Karena tubuh kita memproduksi endorfin. Endorfin itu adalah hormon kebahagiaan. Ya, hormon bahagia. Makanya kalau ingin selalu bahagia, ya tingkatkan endorfinnya. Nah, bagaimana meningkatkan endorfin? Ya zikir, ya sholat, ya baca Quran, banyak bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Ya, kalau ada rezeki umroh, nah, itu namanya kita meningkatkan endorfin dalam tubuh kita. Nah, endorfin itu kalau diproduksi baik, banyak di tubuh kita, itu menjadi imunitas, membuat imunitas mental, imunitas jiwa. Makanya kenapa orang yang rajin ibadah itu insya Allah sehat. Karena daya tahan tubuhnya kuat. Kenapa kuat? Karena adanya produksi endorfin, sejenis morfin di dalam tubuhnya. Makanya kenapa Allah katakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir mengingat Allah menenteramkan hati. Ya, itu yang pertama. Jadi sholat 5 waktu, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, zikrullah, baca Al-Quran dan tadabbur Al-Quran, pergi umroh, pergi haji, itu meningkatkan hormon kebahagiaan di tubuh kita yang bernama
endorfin, ya, yang bernama endorfin. Itu tugas kita kalau kita ingin bahagia. Nah, tugas yang kedua adalah tugas kemanusiaan. Ya, al-ukhuwah, persaudaraan, silaturahim, ya, membangun hubungan kasih sayang satu sama lain. Maka pentingnya merawat majelis-majelis taklim, majelis ilmu. Pentingnya arisan keluarga, pentingnya halal bihalal, pentingnya hubungan baik sama tetangga, pentingnya berkomunikasi dengan orang-orang yang kita kenal dan dekat dengan kita, baik secara langsung ataupun via telepon. Artinya pentingnya kita terhubung dengan manusia lain. Nah, kalau kita terhubung dengan manusia lain, terjadi silaturahim, terjadi pertemuan, terjadi hubungan kasih sayang itu, saling menghormati, saling menyintai, saling menghargai, saling melindungi. Nah, tubuh kita memproduksi hormon kebahagiaan yang bernama serotonin dan oksitosin. Itu disebut dengan hormon cinta. Jadi kenapa misalnya kalau ibu-ibu bersedekah kok ingin terus bersedekah, ingin menyayangi orang-orang yang lemah itu namanya meningkatnya hormon cinta. Saya senang kalau diundang ceramah dan melihat jemaahnya ramai banyak, saya senang, saya bahagia. Nah, itu karena apa? Meningkatnya hormon cinta. Bapak, ibu-ibu silaturahim keluarga, arisan keluarga, kok bahagia karena meningkatnya hormon cinta. Nah, kalau hormon cinta itu meningkat pada diri kita, daya tahan tubuh kita kuat. Nah, kalau daya tahan tubuh kita kuat, maka kita sehat. Kalau kita sehat, insya Allah kita panjang umur. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, apa kata Rasulullah? Man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang mau diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka silaturahim. Artinya kalau begitu, dengan dasar tadi, silaturahim itu menyehatkan. Nah, kalau sudah sehat, insya Allah panjang umur dalam keberkahan. Nah, jadi tugas kita hanya dua sebenarnya tadi. Yang pertama adalah hablum minallah, yang kedua adalah hablum minannas. Maka di dalam surat Al-Baqarah 277. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus shalah wa atauz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman melakukan amal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, mereka tidak akan pernah takut dan bersedih hati. Artinya mereka pasti bahagia. Ya, saya ulangi. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus shalah wa atauz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, hablum minallah, hablum minannas. Bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih. Di surat 41 ayat 30-31. Surat 41 ayat 30 sampai 31. Innal ladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah.
Tsumastaqamu, menjalankan perintah Allah. Baik ibadah hablum minallah pun ataupun hablum minan nas. Tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat turun memberi kabar gembira, jangan pernah takut, jangan pernah bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Dan kemudian Allah mengatakan Allah berikan kabar gembira tentang surga yang dijanjikan Allah kepada mereka. Ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu akan mendapatkan kabar gembira tentang surga yang dijanjikan kepadamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami akan melindungi kamu di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtai anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamu akan memperoleh apa yang kamu harapkan dan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nuzulam min ghafurir rahim. Itulah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat 41 Fussilat ayat 30 sampai 31. Nah, ibu-ibu, sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih Ustadz penjelasannya singkat jelas tapi komprehensif lengkap banget. Jadi alhamdulillah ya ibu-ibu ya, kita jangan bersedih, berbahagialah karena kita adalah ciptaan Allah dan Allah menjamin kita dengan segala sesuatunya asalkan kita beriman dan bertakwa, bertauhid kepadanya, bahwa manusia itu pasti diuji ya ibu. Don't worry, kita pasti diuji, tapi kita harus sabar. Kalau diuji, kembalikan kita kepada Allah, jangan kepada siapa-siapa, karena kita ini adalah ciptaannya. Kemudian juga semua yang terjadi pada kita adalah takdir Allah, atas kuasa Allah, ketentuan-ketentuan dan maksudnya ketakutan, kekhawatiran itu tidak harus ada sebenarnya kalau kita percaya bahwa Allah akan menolong kita. Segala yang menimpa kita adalah ditetapkan Allah, itu takdir izinnya ya, berserah diri pada Allah. Kemudian di dalam Quran surat 57 ayat 21 juga, apa saja yang terjadi di bumi ini, yang terjadi pada dirimu itu semua atas kuasa Allah. Nah, itu dia tadi, asalkan kita bersabar dan bersyukur. Kehidupan selalu datang pergi ya, tidak tidak selalu yang diharapkan kita selalu terjadi. Jadi di dunia ini hanya sementara, kenikmatan dunia ini hanya sementara. Semua yang ada di dunia ini adalah hanya persinggahan gitu ya Ustadz ya. Dan sebaik-baik tempat kembalinya adalah Allah. Ya, semakin tua kita semakin bisa menikmati kenikmatan itu. Ujian pasti datang dan juga kekuatan tauhid kita itulah yang menjadi sandaran hidup kita. Kemudian asal kita innalillahi wa inna ilaihi rojiun, tetap berbuat baik, tawakal, berserah diri, dan selalu berprasangka baik pada Allah. Bahwa terbanyak bersyukur. Nah, itu tadi yang baru beberapa aja ya. Terus tadi juga disinggung hormon itu tuh, endorfin, itu kita harus bahagia, meningkatkan hormon endorfin itu dengan hablum minallah. Hablum minallah, kita berserah diri pada Allah, kemudian zikir, doa, sholat. Kalau banyak menjadi imunitas diri, kalau endorfin itu kita produksi banyak di dalam tubuh kita, dengan tadi itu hablum minallah, tentunya daya tahan tubuh kita juga akan meningkat. Ingatlah selalu berzikir ya ibu-ibu ya. Kemudian kita bersilaturahim, ini hablum minanas, ya, ini meningkatkan hormon cinta, serotonin. Nah, sehingga daya tahan tubuh juga akan kuat. Insya Allah panjang umur dalam keberkahan. Ya, di
berdasarkan rijikannya di panjangan umurnya. Itu yang tadi sekilas sih kesimpulannya, tapi pasti ibu-ibu banyak pertanyaan nih. Gimana coba di diungkapkan saja ibu-ibu dalam pertanyaan kepada Ustadz Andian, perlindungan sesi pertama 2 pertanyaan dari ibu. Silakan. Bu Yani, boleh saya Bu Yani? Iya, silakan Bu Ninil. Ustadz, saya mau kembali ke surat Ali Imran ayat 14. Yang terjemahannya, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, ini kenapa perempuan-perempuan ya Ustaz? Kenapa Bu? Kenapa perempuan-perempuan yang disebutkan Ustaz? Kenapa nggak hanya perempuan, Ustadz? Iya. Gini maksudnya di ayat tersebut itu zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa itu kan memang apa namanya sebetulnya gambaran bahwa intinya itu adalah lawan jenis, gitu ya. Intinya adalah lawan jenis. Ya, jadi kecenderungan syahwat laki-laki terhadap wanita, gitu loh. Ya, terhadap wanita. Memang faktanya bahwa apa namanya laki-laki itu didominasi oleh syahwatnya, gitu loh. Ya, makanya kenapa ada ayat misalnya fangkihu minan nisa balakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Pernah dengar kan, Bu? Ya. Iya. Wanita itu 2, 3 atau 4. Itu kan sebetulnya menggambarkan kalau saya itu bukan pada aspek saya percaya bahwa poligami itu bagian dari ajaran agama. Saya sangat yakin itu. Tapi sebetulnya ayat itu menggambarkan betapa nafsu laki-laki itu lebih besar daripada nafsu perempuan. Ya. Gitu. Jadi laki-laki itu punya nafsu besar sekali dibandingkan perempuan. Ya, kalau berdasarkan ayat itu saya menganalogikan, menggambarkan bahwa nafsu laki-laki 4:1 dengan nafsu perempuan. Ya, makanya yang digambarkan itu adalah kecenderungan syahwat pria terhadap wanita. Walaupun bukan berarti wanita nggak punya syahwat, gitu kan? Nah, dalam realita kehidupan banyak apa namanya ibu-ibu ditinggalkan suami dari umur 35, 40, nggak nikah sampai meninggal dunia. Dia hanya ngurus anak aja. Ya itulah kelebihan ibu-ibu. Tapi kelemahan laki-laki begitu. Begitu ditinggal istri dia nggak kuat. Gitu. Laki-laki itu dia nggak mampu ditinggal istri. 1, 2 yang mampu. Ditinggal istri nggak nikah sampai akhir hayat. Ya. Bahkan ya cerita di kalangan laki-laki, istri masih hidup aja dia masih kelalatan gitu kan kira-kira gitu. Apalagi istri udah nggak ada gitu. Jadi memang itu fakta realita bahwa kecenderungan syahwat itu didominasi laki-laki terhadap wanita dibandingkan wanita terhadap pria. Maaf ya Bu, kita bukan cerita apa namanya porno, bukan. Cuman misalnya gini ya, ibu-ibu masuk usia 50 ke atas gitu ya, ibu-ibu tuh udah maaf udah berkurang itu semua ya, terkait apa namanya keinginan biologis itu berkurang. Nah, laki-laki makin tua makin punya hasrat tinggi gitu. Itu laki-laki. Ini berdasarkan apa yang saya baca, yang saya pelajari. Nah, jadi memang masuk usia senja, ibu-ibu tuh sayang sama suami. Sangat apalah sama suami, sangat sayang, perhatian gitu ya. Nah, beda dengan laki-laki, memang betul sangat sayang juga sama istrinya, tapi tidak bisa dihindari dominasi hawa nafsunya itu meningkat gitu. Nah, sekali lagi ini sebetulnya hanya gambaran saja,
bukan berarti wanita tidak punya nafsu gitu. Atau mungkin begini, Ustadz, menurut saya ayat ini lebih cocok buat laki-laki atau nasihat untuk laki-laki gitu. Kan ini tanggung jawab laki-laki semua ini. Contohnya harta benda yang bertumpuk, emas, perak. Nah, pada umumnya laki-laki itu yang mencari nafkah, mencari rezeki, dan jangan sampai tergoda oleh hal-hal apa yang telah dikumpulkan begitu, Ustaz. Bisa aja. Kan itu kita menganalisis kan, bisa saja. Nah, tapi setidaknya dari ayat ini tergambar bahwa memang apa namanya kecenderungan syahwat itu tidak bisa dihindari, itu ada, itu manusiawi gitu. Ada masalah juga seperti yang Ibu bilang tadi. Baik. Ya, Bisa bisa dipahami. Baik, Ustaz, terima kasih. Ini ya. Baik. Ustadz, ada pertanyaan nih dari saya sendiri nih. Gini ya, Ustadz, kadang-kadang kita tuh atau takut itu dari pikiran kita gitu. Pikiran kita seperti itu. Tapi kita di dalamnya juga ada suatu apa ya? Kayak dialog gitu, kayak ada pertentangan di dalam hati kecil kita gitu. Hati kecil kita, kalau kita kayaknya ini kayaknya nggak baik, tapi pikiran kita nggak apa-apa deh ini. Jadi ada pertentangan di dalam tubuh kita ini. Itu wacana seperti itu gimana ya? Terus kemudian yang kedua pertanyaan saya, serotonin sama maksudnya Bu Yani, pertentangan itu apa ya? bukan bertentangan sih, kadang-kadang ada hati kecil kita kan maunya kan yang berlawanan dengan pikiran kita. Pikiran kita misalnya mau mengerjakan ini, tapi sebenarnya jangan deh, itu kan nggak baik, misalnya gitu. Terus kita akhirnya mengerjakan yang sesuai dengan pikiran kita. Jadi akhirnya kita itu seperti kayak begitu tuh ya, menimbulkan ya itulah gejala-gejala. Akhirnya jadi kita ada khawatir, takut dan sebagainya yang menimbulkan keluarnya perbuatan yang nggak baik gitu loh. Terus kemudian saya juga ingin tahu perbedaan serotonin itu yang tadi hormon cinta, serotonin dan yang tadi satunya dopamin ya Ustadz bilang. Endorfin. Kalau endorfin kan bahagia ya, endorfin bahagia. Kemudian tadi ada serotonin ya, serotonin sama oksitoksin. Oh iya iya iya. Nah gitu Ustadz, tadi perbeda. Kalau yang endorfin saya udah tahu bahagia. Misalnya kalau kita ini menimbulkan kita hormon endorfin itu menjadi banyak ya diproduksi di dalam tubuh kita, jadi daya tahan tubuh kita menjadi kuat. Yang itu tadi saya pikiran dengan hati kecil tuh Ustadz, yang dari kolbu itu sering-sering kita ada di dalam diri kita itu. Baik, gini. Di Al-Quran itu disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi yang tadi Bu Yani bilang itu bukan pikiran sebetulnya. Jadi antara kekuatan otak ya, kekuatan kebenaran dan kekuatan kemungkaran. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah, pada diri kita itu ada kekuatan itu. Ya misalnya itu nggak ada hubungannya sama pikiran. Jadi itu ada antara nafsu dan hati. Ambil tidak, gitu ya. Misalnya ada barang uang haram, ambil atau tidak. Begitu kita tidak ambil, maka kita bahagia. Begitu kita ambil, maka itu bertentangan dengan kebenaran yang ada di dalam hati kita. Iya benar. Gitu ya. Contoh misalnya saya pulang malam. Ya, saya bilang sama istri saya bertanya kepada saya dari mana? Saya bilang meeting. Dalam hati saya bilang aja meeting. Padahal saya nggak meeting. Ya, tapi saya bilang meeting. Nah, begitu saya bohong, maka saya nggak bahagia. Karena bertentangan dengan kebenaran yang ada di dalam hati kita. Hati saya. Tapi begitu saya jujur, saya takut. Karena ini pasti bertentangan dengan dengan apa istilahnya ya. Misalnya contoh ya, saya sebetulnya main di rumah teman,
Nah, kemudian bukan meeting di situ, rokok, minum kopi, ngobrol ngalor ngidul, nggak jelas meetingnya. Nah, istri saya kan nggak suka sama perokok. Iya. Nggak suka sama perokok, nggak suka saya minum kopi, kemudian ngalor ngidul nggak jelas, waktu saya habis, padahal besok saya mau beraktivitas. Nah, tapi saya disuruh jawab oleh diri saya, bilang aja meeting. Nah, kalau saya terus terang, maka istri saya pasti, oke gitu sih bang, kan nggak boleh, udah jangan sampai ngerokok, jaga kesehatan. Nah, sehat yang muncul. Nah, saya takut tuh dinasehatin. Misalnya nih, ini cerita Iya, iya. kata. Iya. Saya jarang keluar malam itu, saya jarang, cuma contoh saja. Nah, ketika saya jujur, saya takut. Tapi ketika saya tidak jujur, berarti saya bohong. Nah, begitu saya bohong, di dalam bilang gini, pembohong juga kamu ya. Belajar agama, tapi tukang bohong. Nah, itu contohnya yang Bu Yani bilang tadi. Jadi ada Iya. pertentangan-pertentangan di dalam hati saya. Gitu ya. Nah, Iya. banyak sekali di dalam hidup ini, kan hidup ini cuma pilihan. Hari ini ngaji atau ke mall. Nah, pilihan. Hari ini ngajar atau jalan-jalan. Pilihan. Semua, tiap hari kita menghadapi pilihan-pilihan itu. Dan pilihan hidup itu ada yang benar, ada yang nggak benar. Nah, ketika kita melakukan pilihan hidup yang nggak benar, itu pasti bertentangan dengan kebenaran yang ada pada diri kita. Nah, disitulah tidak bahagia. Sering cemas, takut, was-was, nggak bahagia. Kenapa? Karena menjalankan pekerjaan yang bertentangan dengan kebenaran yang ada di dalam hati kita. Makanya koruptor itu nggak ada yang bahagia, pasti nggak bahagia. Pezina itu, yang namanya pezina, pasti nggak bahagia. Yang namanya mencuri pasti nggak bahagia. Yang namanya bohong pasti nggak bahagia. Berarti sebenarnya kita ini Ustadz diciptakan kan katanya ditiupkan ruhnya Allah. Sebenarnya kita kodratnya kita ini sebenarnya inginnya benar kan? Betul. Nah, itu di Al-A'raf ayat 172 yang dibilang Bu Yani itu. Jadi sebetulnya kita diciptakan tuh dengan potensi kebenaran yang milik Allah gitu. Iya. Dasarnya. Makanya kita kalau melakukan kebohongan jadi ini rasanya nggak enak gitu. Jadi Tersiksa. Tersiksa. itu Bukan itu lagi kebohongan. Tadi yang saya bilang mencuri, mengkhianati. Contoh gini deh. Bu Yani coba ceritain aibnya Bu Indra. Ceritain sama Bu Luka Budiman. Ngobrol aja ngerumpi tentang Bu Indra, kejelekan-kejelekan Bu Indra. Saya yakin di dalam hati Bu Yani, di dalam hati Bu Luki, itu pasti ada. Kayak sempurna aja, iya benar-benar. kayak kamu nggak pernah punya salah aja, kayak kamu udah sempurna aja menceritain aib orang. Kamu tahu nggak itu dosa? Itu yang ngomong itu siapa? Ada nggak didengar sih? Nggak ada, adanya di hati. Iya hati ya hati itu sebenarnya yang apa Nah, ini kolot sekarang gitu. kita ngaji itu untuk ada aktivitas di luar Iya. sana terkontrol gitu. Kita apa namanya tuh memfungsikan kolbu kita sesuai dengan apa namanya maunya Allah ruh gitu ya Ustadz ya. Saya Maksudnya saya apa namanya eh, sekarang itu menghimpun kegiatan sosial, misalnya eh, ada dana untuk ngasih Jumat, ada dana untuk beli sejadah sama Quran wakaf gitu ya, ada dana untuk kegiatan sosial. Nah, ketika dana itu masuk ke rekening saya, hati saya udah bilang hati-hati ya, jangan bercampur sama uang kamu, jangan bercampur sama uang ini semua gitu. Itu ada iya di hati saya. Ada iya kekhawatiran-kekhawatiran iya jangan sampai uang yang harusnya untuk kegiatan sosial bercampur dengan uang saya. Itu bersyukur Bu. Kalau misalnya Ibu masih ada yang seperti itu, tandanya tuh Allah masih sayang sama kita. iya iya Tapi iya kalau kita nggak peduli uang kita bercampur sama uang-uang aktivitas sosial, biar aja nyampur. Itu waspada juga. Bahwa berarti hidayah Allah tuh udah nggak ada di hati kita. Jadi kalau iya saya nih sekarang ngelola itu tadi, kasih Jumat, wakaf Quran sejadah gitu buat masjid-masjid, buat orang-orang yang butuh. Nah, pada saat uang itu masuk ke rekening saya, terus saya diwanti-wanti oleh diri saya, hati-hati ya, jangan bercampur ya antara uang kamu dengan uang untuk kegiatan sosial ya. Nah, ada itu.
Tapi kalau itu udah nggak ada, wah udah selesai. Iya, iya. Makanya koruptor itu sering nggak bisa punya kontrol itu lagi. Hmm, Kenapa? Ya mungkin karena nggak sholat, nggak ngaji, iya, iya. nggak hadir di majelis ilmu. Maka pentingnya kita ibadah itu kan untuk mempertajam mata hati kita. Iya, iya. Sehingga kita dituntun terus kepada kebenaran. Hmm, hmm, hmm. Iya, Tuntun iya. terus. Ini contoh lagi nih, contoh ya. Ibu coba deh, sholat telat. Sholat telat, Iya, misalnya asarnya jam setengah 6. Kemudian nanti asarnya jam 6 kurang 20. Atau asarnya nanti udah menjelang azan maghrib. 3 hari aja buat. Hari ini, besok, dan lusa buat. Pasti digugat oleh hati kecil. Pasti dibilang gini, iya. ini gimana sih sholat terlambat, terus yang dikerjakan dunia aja. Nongkrong bisa, ngopi bisa, nonton TV bisa, ngobrol bisa, main WA bisa. Tapi masa sholat udah 3 hari ini menjelang azan maghrib terus. Ada ya nggak? Ada nggak yang ngomong di sini? Di Ada, telinganya? ada. Ada Nggak. hati kecil. Ada nggak yang ngomong di Ada. telinga? Ada. Ada rasanya nyesel gitu. Adanya di sini. Gitu. Ibu-ibu kalau udah lama nggak sedekah, pasti hati kecil bilang, udah lama nggak sedekah. Kata hati kecil. Nah, itu Iya, kalau masih ada bersyukur, berarti itulah hidayah. Nah, tapi kalau itu udah nggak ada, itulah yang orang sudah dicabut hidayah dari diri dia. Bohong datar, berzina datar, ya kan, korupsi datar. Makanya kalau ada orang sudah korupsi, mungkin gini, pertama korupsi ketakutan, pertama korupsi merasa bersalahnya tinggi. iya. Korupsi kedua merasa bersalahnya udah berkurang. Korupsi ketiga keempat udah hilang. Maka akhirnya makin makin apa? Makin nggak terkontrol korupsinya. Saya tanya sama yang pernah berzina itu ya. Waktu berzina pertama ketakutan. Nah, rasa bersalahnya tinggi. Terus berzina yang kedua udah berkurang rasa bersalah. Berzina ketiga udah kecil sekali bisikan kebenarannya, udah nggak kedengaran. Akhirnya terus berzina, udah hilang, udah larut dalam perzinahan. Nah, makanya ada yang sampai berzina bermacam, bukan, jumlah banyak wanita. Ini kejadian seorang guide cerita sama saya, guide di Bali. Nah, akhirnya dia menderita karena banyaknya perbuatan zina yang sudah dia lakukan. Itu, Bu. Maka kebiasaan bohong juga begitu. Bohong pertama merasa bersalah, bohong kedua berkurang rasa bersalah, bohong ketiga hilang. Terus akhirnya jadi habit, jadi Jadi kebiasaan. jadi kecanduan ya, jadi habit. Bohong, habit. Nah itu Iya, iya. makanya yang harus dihidupkan suara hati. Bagaimana menghidupkan suara hati dengan ibadah, dengan nuntut ilmu, kumpul dengan orang soleh, banyak berzikir, baca Al-Quran. Itu untuk mengaktifkan suara hati. Iya, Agar iya. hati kita selalu terus dan selalu menggiring kita kepada kebenaran. Gitu Iya, Bu ya. iya. Jadi boleh nggak Ustadz kalau saya ambil kesimpulan bahwa tadi kan Ustadz selalu hati kita jadi di sini, tapi kalau kita misalnya berbuat yang nggak benar itu misalnya apa ya kayak tadi yang nggak benar menyimpang itu adalah ini apa namanya otak kita bukannya hati. Kalau hati kan itu kan bersih kan sebenarnya. Tapi kalau sudah dikotori, udah dicampuri dengan misalnya gangguan setan atau apa yang selalu membujuk kita pada hal-hal yang tidak baik itu kekuatan pikiran kita, otak kita gitu. Gini, eh, kalau saya berpikir tentang, ini saya berpikir tentang kehidupan yang membahagiakan. Saya berpikir, maka saya membayangkan bagaimana konsep bahagia menurut saya. Nah, ini saya libatkan pikiran saya, menghitung, kalkulasi. Oh, kalau saya mau bahagia begini, begini, begini. Maka saya harus bangun pagi, saya harus sholat, saya harus puasa sunnah, saya harus ini, saya harus baca Quran. Nah, itu di sini letak. Nah, tapi ketika dampak ada kebahagiaan, itu di sini letak. Iya sih. Gitu. Iya, Gitu. paham. Artinya adalah, maka dalam teori itu, kenapa
pikiran positif dia akan menghasilkan perasaan positif. Gitu. Pikiran positif dan perasaan positif menghasilkan perbuatan positif. Pikiran positif, perasaan positif, perbuatan positif menghasilkan kebiasaan positif. Pikiran positif, perasaan positif, perbuatan positif, kebiasaan positif akan menghasilkan karakter. Gitu. Jadi pikiran, perasaan, perbuatan, kebiasaan. Nah, kalau semua itu positif menghasilkan karakter yang positif. Maka ada teori harus berpikir positif. Menjadi akhlak ya Ustadz ya. Kalau udah karakter mungkin menjadi akhlak yang baik gitu, mempunyai akhlak yang baik. Itu terbentuk dari hasil pikiran dan perasaan. Iya. Gitu. Oke. Iya. Iya, paham Ustadz. Makasih banyak Ustadz. Ya. Ada lagi? Baik. Ini udah setengah 12. Ustadz sampai jam berapa waktunya untuk kita Ustadz? Setengah 12 lewat 5 boleh? Oh, lewat 5 ya. Kita mau azan zuhur kita minta juga Ustadz di penghujung acara memimpin doa buat kebaikan kita semua dan khususnya Majelis Taklim Qori-Nisa nih yang sebenarnya sudah umurnya sudah 26, Ustadz sekarang sudah berjalan 26 tahun. Juga untuk ibu-ibu semua agar selalu dalam kebaikan tadi ya, kita berpikiran positif supaya kita perasaan positif, perbuatan positif, kebiasaan positif dan menjadikan karakter dan akhlak kita yang positif juga. Itu nanti terkait dengan dua hubungan tadi. Pertama hubungan kepada Allah, yang kedua hubungan kepada manusia. Oh iya benar, harus seimbang ya Ustadz ya, hablum minallah dan hablum minannasnya harus jadi seimbang. Nilai diri kita itu terdapat pada dua itu. Nilai diri kita. Yang pertama hablum minallah, yang kedua pada hablum minannas. Makanya sholat, zikir, baca Quran itu hablum minallah. Nah, pengaruhnya itu harus bisa menghasilkan hablum minannas. Iya benar-benar. Jadi hablum minallah itu kalau kita mendekatkan diri pada Allah tentunya akan melahirkan hablum minannas yang positif juga. Zakat, infak, sedekah, hubungan baik dengan tetangga, saling menyayangi satu sama lain. Gitu. Iya, alhamdulillah, insya Allah. Baik, ibu-ibu, ini waktunya kurang 3 menit lagi. Kita mohon kepada Bapak Ustadz untuk memimpin doa ya, Ustadz ya, untuk ini kita semua, kebaikan kita semua. Insya Allah, mudah-mudahan. Mari kita berdoa. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi, Bu Yanti? Apakah ada pertanyaan, Bu Yanti? Enggak ya? Tidak ada, Bu Ustadz. Baik. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika qamarika abadan abada. Allahumma ya Allah a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Ibu semua yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan. Sehat-sehat buat semua. Oh ya, kalau ada yang mau umroh, bisa dikoordinasikan dengan Bu Herna. Kalau ada yang mau wakaf infak sedekah, wakaf Quran, wakaf sajadah, ya, itu dalam bentuk uang, itu saya belikan Quran dan saya belikan sajadah.
Ya, paketnya harganya itu Al-Quran harganya 28.000. 32.000 Al-Quran. Paket sejadah kepala itu 18.000. Jadi satu paket 50.000 itu kita tebarkan buat saudara-saudara kita yang membutuhkan Al-Quran dan sajadah. Ya, dan atau kalau ada yang mau ikut nasi Jumat silahkan. Ya, pokoknya itu aktivitas kegiatan sosial kita yang sudah berjalan 3 tahun. Oh, Ya. baik Ustadz. Jadi bisa melalui Ustadz ya. Lalu nanti kita telepon, mungkin ada suatu ininya yang Bapak koordinatornya di sana. Kita bisa ini ya, wakaf. Jadi Al-Quran, sajadah kepala, dan juga Jumat Barokah. Jumat Barokah. Kita soalnya ada Jumat Barokah juga, bisa melalui ke Bapak nih, ke ininya. Itu namanya ada ya. 0817 nomor HP saya 0817 73 ya Ustaz 7610 angka bisa diulang 0817 73 76 10 0817 73 76 10. Oh ya Ustadz, sebelum ditutup Ustadz ada pertanyaan nih, kan ada mau kurban. Terus kurban juga bisa ya Ustadz. Ada yang mau kurban, terus gini, satu kurban sapi, tapi dia satu majelis taklim terdiri dari ada 30 orang. Itu bolehkah Ustadz? Enggak, kalau satu sapi hanya untuk 7 orang. Oh gitu. Tapi katanya satu kambing aja buat satu keluarga boleh. Gitu. Iya, kalau kambing satu keluarga. Ini kurban kambing aku untuk keluargaku boleh. Tapi kalau sapi itu hitungannya untuk 7 orang. Oh gitu. Kalau misalnya satu majelis taklim itu namanya sedekah saja ya Ustadz, namanya sedekah daging aja gitu ya? Iya. Bukan Makanya kurban. Untuk 7 orang aja. Ya baik-baik, paham Ustadz. Makasih banyak. Demikian Ibu. Biasa. Pak Ustadz, maksudnya gini ya Bu Yani. Iya. Maksudnya Pak Ustadz, kalau satu majelis taklim mau mengumpulkan uang untuk membeli satu sapi misalnya, lalu kita berkurban atas nama satu majelis taklim, itu boleh apa enggak? Atau iya, benar, kurban itu kan pribadi ya, per orang ya nama, atau gimana gitu loh Pak Ustadz. Yang dimaksud Bu Yani ya. Iya, betul. Kalau kita bicara tentang hadis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa ibadah kurban sapi dapat dilaksanakan untuk maksimal 7 orang. Itu sesuai hadis. Itu sesuai hadis. Satu majelis taklim gitu rame-rame bisa kita nih kan. Tapi kalau misalnya Bu Yani ini berkurban sapi, ini kurban aku dan keluargaku, itu boleh. Kalau majelis taklim nggak boleh ya berarti ya? Iya, karena kan hitungannya kurban itu 1 ekor kambing. Misalnya Bu Indra 1 ekor kambing, Bu Yani 1 ekor kambing, Bu Luke 1 ekor kambing, Bu Sulistianingsih 1 ekor kambing, Bu Erna 1 ekor kambing, saya 1 ekor kambing. Itu kan kurban 1 ekor kambing kita harusnya per orang kita, gitu kan? Nah maka satu kambing kan bisa satu keluarga Ustadz. Iya, nggak apa-apa satu ekor kambing saya ini. Kita 1 ekor kambing saya dikumpulkan dengan Bu Yeni punya, dijadikan 1 ekor sapi, gitu kan? 7 orang yang berkurban ini kita. Nah kita niatkan ini kurban saya dan keluarga saya, boleh. Tapi tanggung jawab kita kan 1 ekor kambing. Gitu ya. Jadi kalau 30 orang ini jadikan saja berarti berapa sapi itu? Sekitar 4 sapi. Nah kalau nggak sanggup. Ini kan biar ini Ustadz, biar kebersamaan, 1 ekor sapi kan jadi ringan sumbangannya. Misalnya berapa kan, bisa satu sapi 24 juta. Ini kita hitung sekarang. Harga sapi misalnya 15 juta. Enggak, 20-an Ustadz, 20-an juta. Berapa? 30 juta. 24 juta dibagi berapa? 30 misalnya. Dibagi 30 jadi berapa itu? 800.000. 800.000. Emang ada harga kambing 800.000? Enggak ada. Enggak ada sih. Tapi kalau kambing kan satu keluarga. Iya. Umpamanya 5 orang, ya kan? Iya. Satu keluarga tuh gini, saya ini
Dan kambing 1 ekor harganya 1 juta. 1 juta nih. Ada harga kambing berapa sih sekarang? 1,5 juta. 3,5. 2 juta, 3,5, 3,5, 2,5, 2,5 kecil. 2,5 lah. 2,5. 1 ekor kambing 2,5. Maka saya bilang, ya Allah, ini kurban saya dengan keluarga saya 2,5. Lah ibu kan kalau tadi cuma 800.000 hitungannya per orang jatuhnya. Iya sih. Nah, Maksudnya kalau kita majelis gini, taklim, boleh gini. Misalnya ibu masing-masing 2,5 aja kali 30 orang. Gitu. Berarti 2,5 atas kali. nama keluarga ya, Dok? Enggak, maksud saya 2,5 dikali 30 orang berarti berapa? 70 juta. 70 juta dijadikan 2 ekor sapi. 3 ekor sapi. Nah, tadi 1 ekor kambing aja, 1 ekor kambing aja nggak cukup, cuma 800.000 gimana? kan itu rame-rame Pak Ustadz. Iya, Tapi ini kurbannya jemaah itu kan rame-rame, Pak. ini. Bukan keluarga. Hadis Kan bukan Rasulullah, keluarga satu-satu. hadis Person. Rasulullah bagi orang yang mampu, kata Rasulullah, tapi tidak mau berkorban, jangan dekati tempat sholat kami, kata Rasulullah. Yang tahu mampu kan ibu. Ibu kan yang tahu masing-masing, ibu yang tahu mampu ibu. Nah, misalnya ibu tak, oh, saya mampu kok 2,5 juta, ya udah kurban kambing. Saya mampu juga 2,5 juta, kata Bu Indra, kurban kambing. Saya mampu juga, kata Bu Stianingsi, pokoknya minimal tuh kambing tadi, 1 ekor kambing, 2,5 juta. Ya udah 7 orang kali 2,5 juta kita beli sapi yuk. Nah, itu benar. Iya. Tapi kalau tadi kita bagi 30 juta dibagi sekian puluh orang cuma 800.000, kambing aja nggak dapat sebetulnya itu. Iya Ustadz. Gitu. Kambing Ya. 2,5 dibagi 500. Iya. Makanya kita kadang-kadang ini ya pendapat dari itu dari Allah sama pikiran kita tuh nggak kadang-kadang nggak matching. Maksudnya kita harus ikutin hadis aja. Jadi itu kalau misalnya kita mau majelis taklim 1 sapi itu sebenarnya sedekah itu untuk 7 orang. Jadi sebenarnya sedekah aja ya Ustadz, namanya sedekah daging ya Ustadz. Kalau misalnya kita satu majelis taklim mau memotong sapi 1 ekor sapi di Idul Adha, itu berarti sedekah daging saja, bukan namanya kurban. Iya, kalau menurut saya itu simple kok. Jadi ibu cari aja kambing yang 2 juta, udah. Ada nggak kambing 2 juta? Ada. Ya udah, berapa orang yang mau kambing 2 juta? Misalnya ada berapa orang yang mau kambing 2 juta? Misalnya ada 15 orang. Ya udah 15 orang. Tapi kan jelas 1 kambing 2 juta kan harganya. Ya kan? 15 orang 30 juta. Ya udah kita sapi aja, masih masuk akal. Kenapa? Karena harga 1 ekor kambing 2 juta. Tapi kalau tadi 800.000 kan nggak dapat. Andai kan dibeli masing-masing beli kambing 800.000 kan nggak ada. Makanya udah hadis yang paling pas itu. Sapi untuk 7 orang kata Rasul. Gitu ya Bu? Iya baik Ustadz. Makasih jazakumullah khairan katsiran Ustadz atas ilmunya, atas penjelasannya juga nih tentang kurban ini. Baik ibu-ibu, selamat bertugas juga Ibu Ustadz di tempat yang lain. Semoga Ustadz selalu sehat, barokah ilmunya. Amin, amin ya mujibah sa'idin. Baik ibu-ibu, tidak ada pengumuman lagi ya Bu Rini atau Bu Yanti. Kalau misalnya tidak ada, alhamdulillahirabbil alamin, pengajian kita hari ini, kajian kita sudah purna ya. Alhamdulillah ilmunya luar biasa ya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa amalkan hablum minallah ya minannasnya harus seimbang supaya kita selalu terpimpin ya, dan daripada hormon endorfinnya kita selalu bertambah dan banyak di dalam tubuh kita selalu sehat. Ya, saya itu ada juga ini testimoni bahwa selama COVID itu majelis ibu-ibu majelis lain jarang ya kira-kira ini, karena sering berzikir, sering berdoa, dan selalu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi, kita tutup pengajian ini dengan doa.
Robana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Yani, Bu Yanti, Bu Rini, Terima Bu kasih Pak Bina. Ustadz. Terima Terima kasih, Pak kasih. Ustadz. Terima Ustaz kasih. Anda. Ustadz, terima kasih. banyak Pak Ustadz. Terima kasih Baik. semuanya. Bu Waalaikumsalam. Yanti, Bu Rini. Bu Rini.